sekarang kita agak santai karena hanya franchise saja. Oke, sebelum kita memulai ini, oh ya, satu lagi informasi, bahwa yang kemarin presentasi sudah saya tambahin nilainya ya di Google Classroom ya. Kemarin kan ada Mas Jose Mario, Mas siapa 3 orang kalau nggak salah ya. Nanti minta tolong dicek ya, dicek di Google Classroom-nya itu ada revisi dari saya. Itu masing-masing yang presentasi kemarin saya kasih tambah 5 poin. Baik yang benar maupun yang salah saya kasih tambah 5 poin. Silahkan dicek yang kemarin merasa presentasi, kemudian belum saya kasih tambah 5 poin, silahkan nanti WA ke saya. Oke. Sebelum oh Mas Jose ya. Iya Mas Mario ya. Mas Mario jadi 100 ya nilainya ya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, kira-kira apa sih yang diketahui tentang franchise ini? Karena kan sudah dapat ya materi AKM-nya, silakan yang mau mencoba, akan yang mau dapat poin. Apa sih yang kalian teman-teman ketahui terkait dengan franchise ini? Kemudian kira-kira itu yang terlibat di franchise itu ada berapa pihak gitu kan? Silahkan. Ada yang mau nyoba? Ayo. Iya. Ya, Mas Satria mau nyoba? Ya. Silakan ya, Mas Satria. Ya, jadi dalam akad waralaba itu ada 2 pihak. Yang pertama pemilik merek atau pemilik nama dagang, yang kedua adalah pewaralaba. Kalau pemilik merek dagang ya misalnya Indomaret. Sementara pewaralaba adalah CV Joseri. CV Joseri sebagai pewaralaba kalau sudah mengikatkan diri dengan perjanjian waralaba, itu berhak tokonya CV Joseri diberi nama Indomaret, berhak menjual barang Indomaret, berhak juga mendapatkan bantuan dari Indomaret, tetapi in return CV Joseri tidak dapat gratis. CV Joseri pada satu titik dia harus membayar fee. Bahkan sebelum berwaralaba itu ada investasi awalnya, seingat saya dulu misalnya di Alfamart dulu sekitar 500 juta untuk dapat satu toko Alfamart itu. Nah, itu tadi dasar tentang waralaba. Yang kedua, kalau masalah akuntansinya, yang jelas ada hal-hal yang harus diperhatikan, semisal terkait terkait biaya yang di awal tadi kan, di awal kayak misalnya saya tadi katakan belanja mau dapat franchise Alfamart itu harus bayar 500 juta. Itu mau diperlakukan sebagai apa? Apakah dia upfront fee-nya mau 500 atau selanjutnya harus ada pembayaran lagi, dan kalaupun ada pembayaran lagi di kedepannya pasti kan ada yang harus didiskonto kan, kalau misalnya per tahun tuh kalau kita lihat di soal. Itu sih Bu Mila. Iya, terima kasih ya, sangat baik sekali Mas Satria. Ya, ada yang mau nyoba lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup kali ya? Nanti lagi. Boleh kan? Oh ya, boleh Mas Iga. Silahkan Mas Iga. Setahu saya franchise itu mendapatkan penghasilan dari 2 sumber, yaitu yang pertama tuh dari penjualan inisial franchise fee atau aset atau jasa layanan terkait, dan yang kedua tuh dari continuing fees berdasarkan operasi franchise. Nah, selain itu terdapat 4 jenis franchise. Yang pertama tuh dari manufaktur ke retailer, yang kedua tuh dari manufaktur ke wholesaler, yang ketiga tuh sponsor ke retailer, dan yang keempat tuh wholesaler ke retailer. Oke. Udah, Mas Iga? Udah, Bu. Oke, terima kasih Mas Iga. Iya, benar sekali ya, teman-teman semuanya sudah sudah paham gitu apa itu franchise, kemudian dari segi akuntansinya, kemudian pihak-pihak yang terlibat itu dalam franchise itu siapa saja gitu. Cuman saya mau nambahin beberapa ya di sini, teman-teman bisa lihat di Excel saya. Ini adalah akuntansi waralaba atau franchise. Saya cerita dulu gitu ya, waralaba atau franchise. Nah, waralaba atau franchise ini adalah apa sih gitu kan?
yaitu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan franchisor pewaralaba gitu ya, kalau tadi Mas Satria bilang, yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu dan di area tertentu. Nah, untuk franchise sendiri ini ya, pertama kali kalau teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya, diperkenalkan oleh Isaac Singer. Itu sekitar tahun 50-an, maksud saya 1850-an. Teman-teman tahu Isaac Singer, mungkin ibunya di rumah ada yang pernah punya gitu ya, mesin jahit bermerek Singer, Singer gitu kan. Jadi itu ternyata saya juga baru tahu gitu, pertama kali itu beliaulah yang memperkenalkan waralaba ini gitu kan. Nah, ketika itu Isaac Singer ini terinspirasi untuk meningkatkan penjualannya dengan membuka tempat-tempat distribusi atau toko-toko. Namun sayangnya waktu itu usahanya gagal karena mungkin ini ya belum ada sistem yang jelas dan akuntansinya juga belum seperti sekarang gitu ya. Setelah Isaac Singer gitu ya, diikuti oleh beberapa pebisnis seperti kalau teman-teman pernah dengar GM ya, General Motors, itu tahun 1898. Dia itu menjual apa? Produk telegraf. Kemudian kalau yang pernah ke bandara gitu kan ada makanan cepat saji AW itu ya. Itu juga awal-awal gitu ya. Waralaba atau franchise diperkenalkan di Amerika sana. Kemudian tadi pihak-pihak yang terlibat dalam franchise ini sendiri ada franchisor. Contohnya kalau tadi kan udah di Amerika gitu ya, kalau di sini di Indonesia yang paling terkenal itu adalah Alfamart. Siapa sih owner dari Alfamart itu atau franchisor dari Alfamart itu? Yaitu Anthony Salim. Beliau juga sebagai pemilik itu ya, grup Salim ya. Kemudian ada juga Indomaret yang dimiliki oleh Joko Susanto. Kemudian ada lagi K24. K24 ini dimiliki oleh Dr. Gideon Hartono. Luar biasa ya, mudah-mudahan nanti dari kelas 425 ada yang menjadi franchisor. Bukan franchisee saja, tapi franchisor. Nah, kemudian dari segi kita berbicara, oh ini ya dari Kiso dulu ya. Kiso ini sudah tadi disebutkan oleh Mas Iga bahwa terdapat 4 kategori kerjasama dalam franchise, yaitu apa? Produser ke retailer, kemudian produsen ke grosir, penyedia layanan ke pengecer atau retailer, kemudian wholesaler ke retailer. Nah, untuk berbicara pendapatannya, kira-kira franchisor ini keuntungannya apa sih? Kok dia mau-maunya gitu ya, hak patennya gitu, hak intelektual, kekayaan intelektualnya tuh dibeli oleh orang lain. Ternyata dari franchisor ini dia memperoleh pendapatan dari yang pertama adalah franchise fee. Apa itu franchise fee? Franchise fee itu adalah biaya pembelian hak franchise untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada yang kedua, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, ada royalty fee atau continue franchise fee. Jadi ini adalah kontribusi bagi hasil dari pendapatan franchise. Biasanya dari penjualan atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual milik franchise sendiri dalam menjalankan bisnis. Nah, royalty fee ini umumnya dibayarkan setiap bulan dan dihitung berdasarkan besaran pendapatan franchise. Dengan demikian, gitu ya, terlepas franchise sedang mengalami untung atau rugi, si franchise ini wajib atau tetap bayar royalty fee-nya sebagai konsekuensi atas penggunaan haki atau tadi ya, hak atas kekayaan intelektual milik franchisor. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai franchise dan treatment akuntansinya, maka ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah metode, apakah yang digunakan untuk mengakui pendapatannya itu apakah over the time atau at a point of time.
Oh ya teman-teman, franchise ini adalah bagian terusan dari yang kemarin ya. Kan kemarin kita berbicara terkait dengan PSAK 72, di mana dalam PSAK 72 ini dia memiliki dua metode. Yang pertama over the time, dan yang kedua adalah at a point of time. Itu untuk di segala industri, baik kemarin kan kita berbicara properti yang susah itu ya. Kemudian sekarang kita berbicara apa? Sekarang kita berbicara masalah franchise. Kemudian treatment akuntansi yang penting lagi adalah apakah performance obligation atau kewajiban dari si franchisor ini sudah ditunaikan atau belum. Nah, kira-kira performance obligation dari franchisor ini apa saja kalau teman-teman tahu? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Iya. Kira-kira kewajiban dari franchisor itu apa saja sih? Boleh menjawab tidak, Bu? Iya, silakan Mbak Sabrina. Biasanya kalau bantuan training pegawainya atau diskusi barang-barangnya, terus bantuan pemilihan lokasi, terus kayak manajemennya dibantu juga, Bu, gitu-gitu. Iya, itu kira-kira menurut Mbak Sabrina pemberian training, pemberian service, equipment dan lain-lain itu sebelum waktu kontrak itu, waktu penandatanganan kontrak, kira-kira itu sudah dikasih atau belum? Waktu penandatanganan kontrak belum sih, bukan lagi jalan, baru mau jalan. Baru mau jalan. Tapi buat bayar servis gitu-gitunya. Kira-kira semua itu ditunaikan waktu apa, Mbak? Ditunaikan di awal, di muka. Maksudnya training, kemudian servis, kemudian pemberian jasa, pokoknya semuanya itu dia ditunaikan tuh sebelum apa? Ditunaikan oleh franchisor, maksudnya kewajibannya telah dilaksanakan. Itu sebelum apa? Sebelum franchise ngapain gitu? Tahu nggak? Ada yang tahu? Izin menjawab. Iya, siapa ya? Siapa dulu tadi Mbak A berarti siapa ini ya? Ini Atsila. Mbak Sila dulu ya. Iya, Mbak Sila. Kalau saya pendapatan yang unearned itu diakui ketika buka gerainya, Bu, tokonya. Iya. Jadi terima kasih ya Mbak Atsila. Jadi pelaksanaan kewajiban performance obligation itu dilaksanakan jadi waktu grand opening. Benar. Pembukaan grand itu namanya grand opening ya. Grand opening itu sudah dilaksanakan di situ. Nah, oke, next ya. Kemudian treatment akuntansi yang ketiga adalah di titik mana kewajiban tersebut dapat dikatakan sudah terlaksana sehingga pendapatan bisa diakui. Ini yang tadi baru saya omongkan tadi. Saat apa? Saat grand opening. Nah, kemudian kejadian atau peristiwa penting terkait pencatatan akuntansi dalam franchise. Yang pertama ada namanya penandatanganan kontrak atau perjanjian. Itu yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua, grand opening. Grand opening itu apa sih? Grand opening itu adalah peristiwa di mana franchisee resmi membuka outletnya. Saat grand opening itu semua sudah siap, karyawan sudah dilatih, kemudian equipment, jasa, servis semuanya sudah oke gitu ya. Itu saat grand opening. Kemudian yang ketiga, namun yang ketiga ini tidak ada di buku ya, ini tambahan saja. Namanya adalah take over. Take over itu apa sih? Take over ini, teman-teman kalau bisa lihat di sini adalah toko reguler dari pihak owner yang udah reputasi bagus, cash flow-nya bagus, profitnya oke gitu kan, akan ditawarkan pada saat pameran franchise. Kalau teman-teman mungkin pernah iseng-iseng lihat gitu ya, kan kadang ada ya pameran franchise dan outlet yang paling gede di sana di Indonesia gitu ya, itu adalah Indomaret dan Alfamart. Itu di sana dia membuka toko reguler dari pihak owner
nanti kita bisa beli nih, saya mau ini nih franchise toko A, toko Indomaret A gitu kan. Karena itu sudah apa ya, dimasukkan di dalam pameran karena dia sudah oke dari dalam segala hal, baik servisnya, jasanya, karyawannya, kemudian reputasinya maupun cash flow-nya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, sebelum kita ke latihan soal, ini adalah ada proses franchise. Proses franchise ini bagiannya saya ambil dari skripsinya Mbak Farin tahun 2019. Itu yang pertama adalah dari franchisee, calon franchisee itu mengisi formulir si online, bisa offline gitu ya. Kemudian penandatanganan kontrak, kemudian ada pembayaran franchise fee 100%. Nah, nanti untuk kasusnya mungkin pembayarannya nanti bisa dicicil dengan cash dan notes receivable atau cash sama nanti menggunakan apa gitu ya kreditnya. Kemudian survei lokasi, kemudian masuklah ke penjelasan timeline pekerjaan, penyerahan SOP, kemudian persiapan pembukaan dan masuklah ke grand opening. Jadi itu kurang lebihnya gambaran proses franchise kalau di dunia nyata, secara praktiknya itu seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup mudah ya untuk franchise ini, karena teman-teman juga sering lihat ya franchise di depan stand juga banyak ya, dan teman-teman tahu nggak sekarang di depan stand itu banyak outlet yang tutup ya, karena kayaknya efek dari corona ini pada nggak kuat gitu ya, nggak kuat apa. Sekarang kan lagi deflasi ya, harga turun luar biasa sekali. Terus kalau teman-teman pernah dengar berita terbaru gitu ya untuk Pizza Hut itu ya. Pizza Hut itu sekarang kan dia juga lagi hampir gulung tikar ya, makanya kalau teman-teman lihat, kalau yang tinggal di sekitar sini di Bintaro gitu kan, atau mungkin di Jakarta kali ya, teman-teman lihat ya, sekarang Pizza Hut itu diobral di jalanan dengan harga 100 dapat 4, itu udah kayak apa ya, udah kayak makanan yang, kalau dulu kan Pizza Hut itu zaman saya mahasiswa gitu ya, itu makanan yang mahal menurut saya gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kok ada di pinggir jalan gitu ya, banyak seperti itu. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke, ini bukan kuis ya, tapi ini sama seperti kemarin, saya minta teman-teman, karena praktek, maka kita harus praktek apa? Praktek mengerjakan, gitu ya. Kita harus praktek mengerjakan. Nah, untuk praktek ini, teman-teman bisa lihat di sana, bisa difoto dulu. Nanti setelah difoto, kita kira-kira butuh berapa menit, teman-teman? 15 atau 20 menit? 20, Bu. 20 menit ya? 20. 20 ya. Nah, ini teman-teman latihan latihan mengerjakan cepet ya. Karena kan nanti latihan, pokoknya saya drill, teman-teman, kalau bahasa Jawanya di drill gitu ya. Drill itu apa? Latihan yang banyak, kemudian menggunakan Excel dengan waktu terbatas, agar nanti pas UAS itu teman-teman sudah terbiasa dengan Excel, sudah terbiasa dengan pengerjaan cepat seperti itu ya. Sudah difoto belum? Sudah. Sudah, oke. Oke, yang terakhir, saya kecilin kali ya. Ya. Iya, boleh. Nah. Oke ya. Oke. Sip. Oke. Ini kan jam 13.54. Ya, 13.54. Kita ketemu di 14.20 ya. 14.20 saya nyalain lagi, dan teman-teman seperti biasa nanti presentasi menggunakan Excel, nanti mungkin bisa 1-2 orang gitu ya. Siapa yang cepet-cepetan pengen dapat poin, langsung. Oke? Selamat mengerjakan. Oke, sudah ini ya. Langsung dimulai atau mau nunggu? Kurang siapa sih ini? 36 orang. Nomor absen Mas Agit belum ini ya, belum balik ya?
Iya, belum balik. Tinggal kemana ini sama Mas Agit? Dia sedang giat bekerja, Bu. Oh gitu ya. Kalau Mas Satria rumahnya mana Mas Satria? Saya Purwokerto, Bu. Oh Purwokerto ya. Purwokertonya mana? Karanglewas. Oh, wah, saya nggak tahu ya. Nanya-nanya tapi nggak ngerti ininya ya. Oke, dekat Unsut ya berarti ya. Sedikit jauh sih. Oh jauh ya. Oke. Oke, kita langsung saja ya. Sudah 38 orang. Kira-kira siapa yang mau ini presentasi? Pakai Excel ya, Bu? Iya, pakai Excel. Saya boleh coba nggak, Bu? Siapa ini? Mbak Salsabila atau Laili ya ini yang ngomong ya? Salah, Bu. Oh, Mbak Salsa ya. Soalnya Mbak Laili juga ini ngomong. Oke, silahkan. Tapi tolong yang lainnya nggak ada ya. Oke, Mbak Salsa, silahkan Mbak Salsa. Di-share ke teman-temannya ya. Halo, bisa nggak Mbak Salsa? Iya, belum kelihatan ya, Bu? Belum. Teman-teman yang lain gimana? Udah kelihatan belum? Belum. Belum, Bu. Oke, sudah ya. Ya. Sip, Loli. Oke, Iya, Bu. silahkan Mbak. Maaf ya, Bu, kalau salah-salah, Bu. Nggak apa-apa. Jadi, performance obligasi yang dikasih itu, kalau menurut saya, ada nama barang atau brand new, terus konsep, dan menu milik BSN untuk jangka waktu 10 tahun. Lalu, untuk menghitung transaction price-nya, karena dibayarkan cash sebesar 100 juta, dan 300 jutanya dibayarkan menggunakan not receivable, berarti kita harus mempresent value-kan not receivable-nya. Saya pakai cara ini, Bu. Cara Excel yang rumus Excel itu. Ya. Rumusnya kan kalau di Excel kan present sama dengan present value dikalikan persentase lalu jangka waktu 10 tahun N per-nya berarti 27 juta dari 9% dikalikan 300 juta. Lalu future value-nya ada 300 juta yang menghasilkan present value sebesar 281 juta 566.298,68. Jadi transaction price-nya ada 381 juta 566.298,68. Lalu kita membuat jurnal untuk tanda tangan perjanjiannya pada tanggal 1 Mei 2019. Kita mengakui penerimaan cash dan not receivable. Cash-nya diakui sebesar 100 juta, lalu not receivable-nya diakui sebesar 281 juta 566.298,68 dan didistribusikan ke unearned franchise revenue, unearned service revenue, dan unearned sales revenue. Unearned service revenue ini untuk jasa training, Bu. Lalu yang unearned sales revenue ini untuk peralatan dapur. Lalu gerainya resmi dibuka tanggal 1 Agustus 2019. Sehingga kita membuat jurnal lagi untuk mengakui pendapatannya, yaitu unearned service revenue pada franchise revenue sebesar 181 juta 566,298. Lalu unearned service revenue pada service revenue sebesar 50 juta, unearned sales revenue pada sales revenue sebesar 150 juta, dan COGS pada inventory karena cost dari peralatan dapurnya 120 juta, jadi kita mengakui COGS-nya sebesar 120 juta.
Lalu pada 31 Desember kita mengakui total nilai penjualan periode 1 Agustus sampai 31 Desember 2019 sebesar 800 juta, yaitu account receivable pada franchise revenue sebesar 40 juta, yaitu dari 5% dikalikan 800 juta. Lalu kita mengakui adanya penerimaan cash dari not receivable sebesar 300 juta dikali 9%. Mas Bu, ini harusnya ditambah dikali 5 dibagi 12. Karena kita mengakui dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Desember. Jadi sebesar 11.250.000. Lalu untuk mengakui karena tadi market rate dan coupon rate-nya itu berbeda sehingga menghasilkan diskon, makanya kita mencatat kembali not receivable pada interest revenue sebesar selisih dari bunga yang kita bayarkan dengan amortisasi bunga. Nah, ini saya salah, Bu, kurang dikali 5/12. Gitu sih, Bu. Oke, ya, terima kasih Mbak Salsabila Lolita. Terima kasih, Ya, Bu. ya. Tapi teman-teman yang lainnya ada pendapat lain nggak? Ada yang mau berpendapat lain nggak? Oh, jawaban saya nggak seperti itu nih, Bu. Jawaban saya kayak gini nih. Ada yang mau punya pendapat lain? Mau mencoba? Atau semua kelas jawabannya sama? Saya beda, Bu. Siapa ini tadi pertama? Siapa ya? Ketua kelas ikut ini ya, ikut melihat ya siapa yang ngomong. Ya. Siapa ya? Oke, Tadi Bu. Ya, Bu Mila, ini apa namanya, Laili tadi sempat rebutan sama Loli, minta izin waktunya. Laili mau tetap menjawab atau seperti apa, Laili? Oh ya, Mbak Laili, mana ya Mbak Laili? Uh-uh. Ya, Mbak Laili mau nyoba? Oke, nggak bisa ya? Oke, oh ini. Halo Mbak Laili. Halo Mbak. Tes. Kok nggak ada suaranya teman-teman? Di sana dengar suara Mbak Laili nggak? Tidak. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Oke, Mbak Laili, halo? Oke, tidak terdengar. Mungkin bisa diganti saja, Mas Satria. Diganti siapa yang pengen tadi ya? Tadi ada Nailu mau jawab? Saya nilai kontraknya beda, Bu. Nilai kontraknya beda. Nilai kontraknya belum. Halo, Bu. Ini Mbak Laili. Oh, Mbak Laili sudah terhubung ya? Ada 2 Mbak Laili ya di sini ya? Iya, Bu, pakai Oke. HP. Mohon maaf, Bu. Iya. Iya, Mbak Laili, mau mencoba? Iya, Bu. Oke, silahkan Mbak Laili. Oke, bisa Oke. ya, oke, udah masuk. Nah, sebenarnya perhitungannya sama seperti Salsabila Lolita tadi. Untuk performance obligation-nya ada advertising, training, dan peralatan dapur. Di sini saya pisahkan. Kalau untuk advertising kan dibilang dia itu tidak terpisah. Maksudnya dia sudah menyatu dengan kontrak yang dengan kontrak yang sudah dilakukan oleh Tuan Faisal. Nah, untuk training dan peralatan dapurnya itu terpisah, sejumlah nominalnya adalah 50 juta dan 150 juta.
kinerja yang terpisah dalam kontrak. Yang pertama adalah kewajiban terkait pemberian hak franchise, melakukan kampanye iklan secara nasional, mempromosikan brand name dan konsep restoran secara umum. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pendampingan karyawan. Kemudian yang ketiga, penyediaan peralatan dapur. Ini dari mana nanti teman-teman bisa lihat sendiri di soalnya ya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, berapa sih harga transaksi atau nilai kontrak jika diketahui bunga pasar pada saat penandatanganan kontrak sebesar 10%? Nah, ini tadi kan dari soal si Tuan Faisal ini kan bayar cash keras gitu ya, 100 juta ditambah dengan nominal notes receivable atau wesel gitu ya, sebesar 300 juta. Teman-teman harus mengingat, saya yakin 425 sudah hafal ya, gimana cara menghitung PV dari notes, baik obligasi, nanti kalau misalnya ada obligasi maupun notes receivable. Ini kita diketahui dulu bunga pasar 10%, bunga kuponnya 9%, kemudian bunga obligasi yang dibayar ini rumusnya adalah dari 300 juta nominalnya dikalikan dengan bunga kupon obligasi. Kita dapatlah angka 27 juta rupiah. Kemudian dihitung dulu PV nominal obligasi. PV nominal obligasi 300 juta dikalikan rumus ini dapatlah angka 115 sekian-sekian. Kemudian selain menghitung PV, present value dari nominal obligasi, kita juga harus menghitung dari berapa present value dari pembayaran bunga itu sendiri. Ketemulah angka 165 sekian-sekian dari rumus di atas. Ketemulah ditambahkan PV nominal obligasi ditambah pembayaran bunga, jadi 281 juta sekian-sekian. Jadi nilai kontraknya adalah cash keras tadi ditambah dengan present value dari ini bukan obligasi ya, ini notes receivable, saya kecampur, ini notes receivable. Ketemulah angka 381.566.299.000. Nah, setelah itu kita masuklah ke jurnal tahun 2019. Kira-kira yang di jurnal apa saja sih gitu kan? Yang pertama adalah jurnal pada saat penandatanganan kontrak sekaligus pembayaran franchise fee. Sudah saya kasih di komen ini ya. Saya yakin kelas 425 sudah paham semua ya, karena tadi dari 3 tadi sudah benar semua di sininya ya. Cash dari mana? Dari tadi, notes receivable dari perhitungan notes receivable. Kemudian yang ini yang 31 Juli yang grand opening. Nah, ini untuk yang ini bisa dicatat atau di-record. Dengarkan baik-baik ya. Untuk yang grand opening. Nah, ceritanya kan gini. Kita sebagai franchisor, kita itu dapat pendapatan dari franchise kita senilai 400 juta tadi kan, yang terdiri dari apa? Dari cash keras 100 juta dan 300 juta dari notes receivable. Namun 300 itu kita tidak bisa catat bulat gitu kan, karena itu kan berupa notes receivable. Harus kita Harus kita cari PV-nya dulu. Akhirnya ketemulah angka 281 sekian-sekian. Jika kita anggap penghasilan tahun 2019 ini, berarti kita dapat 100 cash keras dan 281 dari PV notes receivable.